masyarakat, Ketua Grup Jaya Jepara dari Kawali sendiri, dari komunitas Balawani, Fornel, ya, dari rekan-rekan media, dari penasihat Kawali Jepara, ya Pak Budi, dari komunitas Chef Karimun Jawa, ya, dan dari Lingkar Juang yang tidak lelahnya dalam mengedukasi masyarakat Karimun Jawa dan memberikan pendampingan supaya pergerakan-pergerakan dalam menyikapi tambah udang di Karimun Jawa itu tidak di luar koridor hukum. Itu yang penting. Terima kasih semuanya dari kelompok seniman dan budaya yang diwakili oleh Mas Brudin, dan tak lupa dari kepolisian yang dari awal sampai saat ini pun masih selalu memberikan arahan dan pendampingan pada pergerakan kita. Ya, mudah-mudahan dengan masukan dari teman-teman atau lintas organisasi di sini dan teman-teman media juga, ya, itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Karimun Jawa pada khususnya dan masyarakat Jepara. Mohon izin, saya coba membacakan statement kita terkait dengan perkembangan adanya penindakan yang dilakukan oleh Gakum KLHK tanggal 2 sampai 4 November kemarin, dan di situ adalah tahap awal, ya. Ini adalah tahap awal penanganan. Jadi tahap awal penanganan. Karena penanganan itu ada beberapa tahap, dan ini adalah tahap awal penanganan. Mensikapi itu, maka izinkan kami dari Kawali Jawa Tengah menyampaikan statement dalam press conference pagi hari ini. Mohon izin saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, bahagia, dan sejahtera selalu bagi kita semua. Pada hari ini, Senin Legi 22 Rabiul Awal Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau 6 November 2023 adalah hari yang baik untuk kita semua, di mana hari ini kita berkumpul bersama-sama dari lintas lembaga, kelompok, komunitas media maupun perwakilan masyarakat Karimun Jawa dalam satu tujuan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya tindakan dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bersama tim terpadu yang telah menggelar operasi terpadu penertiban pipa inlet tambak udang di Karimun Jawa sebagai tahapan langkah awal penindakan atas pelanggaran. Operasi yang digelar tanggal 2 sampai 4 Oktober 2023 membawa suatu, maaf saya ralat, 2 sampai 4 November 2023 membawa suatu harapan besar akan kelangsungan dan kejelasan Karimun Jawa yang berkelanjutan. Setelah sekian lama dalam penantian untuk mendapatkan suatu kepastian hukum bagi masyarakat Jepara pada umumnya dan warga Karimun Jawa pada khususnya. Walaupun terlambat karena tambak ilegal sudah terlanjur merusak ekosistem di darat maupun di laut sejak tahun 2017, langkah ini harus diapresiasi dan didukung bersama. Karena berawal masuknya tambak udang intensif di Karimun Jawa tidak bisa dilepaskan dengan karpet merah yang disediakan oleh penguasa lokal dengan alasan klasik, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Karimun Jawa atau pemulihan ekonomi nasional, yang tanpa mempertimbangkan kekhususan wilayah Karimun Jawa sebagai kawasan strategi pariwisata nasional, dampak lingkungan karena mengabaikan sejumlah peraturan undang-undang,
Semenjak kami melakukan pengumpulan data lapangan pada tanggal 16 November 2021 dan menerima surat kuasa dari masyarakat pada tanggal 7 Januari 2022 dari beberapa kelompok warga masyarakat Karimun Jawa dengan nomor 011-A-DPD-Kawali-JPR-1 2022, dan kami telah melakukan langkah-langkah. 1. Melakukan pengumpulan data lapangan. 2. Menerima surat kuasa. 3. Melakukan uji net tanggal 14 November 2022. 4. Diskusi publik komunitas SEF Karimun Jawa tanggal 28 Oktober 2022. Melakukan diskusi publik di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Unik tanggal 3 Desember 2022. 5. Melakukan klarifikasi kepada DLH Kabupaten Jepara tanggal 18 Januari 2023. Melakukan audiensi ke DPRD Kabupaten Jepara tanggal 25 Mei, tanggal 15 November, tanggal 13 Mei. Melakukan audiensi bersama Pemkab Jepara tanggal 30 November 2022, tanggal 6 Juni 2023, serta membuat pengaduan ke Presiden Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Komisi 3 DPR RI, Komisi 3 yang membidangi ruang lingkup hukum, HAM, dan keamanan, Komisi 4 DPR RI ruang lingkup bidang pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan, kelautan, Komisi 6 DPR RI ruang lingkup bidang perdagangan, koperasi, UKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional, Komisi 2 DPR RI ruang lingkup bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, dan reformasi birokrasi, pertanahan, dan reformasi agraria. Membuat pengaduan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kelautan dan Perikanan, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya, Kelautan dan Perikanan, Budidaya, Perikanan, dan Kelautan Jawa Tengah, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan KLHK, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BKPN, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Ombudsman RI, Komnas HAM RI, Gubernur Jawa Tengah, DLHK Provinsi Jawa Tengah, DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah, Ditreskrimsus Polda Jateng, penjabat Bupati Kabupaten Jepara, Kepala Balai Taman Nasional Karimun Jawa, DPRD Kabupaten Jepara, Bupati Jepara, Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, UNESCO, dan media. Atas upaya-upaya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Karimun Jawa, rekan-rekan Kawali, Lingkar Juang sebagai ujung tombak pergerakan di lapangan yang tanpa lelah dengan gigih terus melakukan edukasi, melakukan pengumpulan data, dan tak kenal lelah untuk menjaga kondisivitas wilayah dari tindakan-tindakan provokatif pemecah belah. Sampai saat ini kita telah membuktikan bahwa kita adalah masyarakat yang cinta damai, yang senantiasa menjaga sosial budaya keselarasan antara alam dan manusia. Karena warisan termahal dan terbaik dari diri kita untuk keluarga keturunan dan iman adalah keindahan akhlak kita. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan lembaga, ormas, dan media yang selalu mensupport kami dalam melakukan upaya edukasi.
menyampaikan fakta kepada publik sebagai serta dukungan dalam melawan kedoliman dan kerusakan alam. Karena alam adalah sebagai tempat bertumbuh kehidupan saudara-saudara kita di Karimun Jawa. Karena kita sadar bahwa saat ini kita hanya meminjam dari anak cucu kita, bukan warisan yang seenaknya kita eksploitasi apalagi sampai melakukan kerusakan. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat sampai daerah yang telah menindaklanjuti keluhan dan pengaduan kami dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Karimun Jawa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Seperti kita tahu bahwa Karimun Jawa memiliki karakteristik istimewa, yaitu terdapat 5 potensi alam yang harus dilindungi dalam satu kawasan. Terdapat kawasan hutan tropis, hutan pantai, hutan bako, padang lamun, terumbu karang, dan Karimun Jawa dalam proses ditetapkannya sebagai KSPN sudah melalui kajian panjang dengan segala potensi alamnya sebelum tahun 1982 dan akhirnya disetujui sebagai Taman Nasional dan Daerah dengan surat Gubernur Jateng nomor 556/21378 sampai diterbitkannya PP nomor 50 tahun 2011 tentang Riparnas Karimun Jawa ditetapkan sebagai kawasan strategi pariwisata nasional. Sehingga sesuai Perda Kabupaten Jepara nomor 4 tahun 2023, kegiatan budidaya perikanan tambak air laut dan atau air payo di Kecamatan Karimun Jawa tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan. Selain itu, masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang kondusif karena di negara Indonesia lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana bagian dari hak asasi manusia. Yakinlah bahwa kita semua yang ada di sini bersama masyarakat Karimun Jawa telah membuat sejarah yang akan dikenang anak cucu generasi yang akan datang. Dan perlu kita ketahui bahwa sejarah tidak akan didapatkan dengan hanya berpangku tangan, membuat propaganda, merangkai kalimat manis maupun bermanis-manis di depan kamera. Semua perlu perjuangan, strategi, dan pengorbanan. Ketika kita diseberang demi sebuah data lapangan dan kembali pulang dengan membawa setumpuk harapan keluarga di pundak kami yang hanya bisa kami jawab dengan senyuman, yang semoga orang tua dan anak istri kami ridho atas langkah yang kami lakukan, bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta peninggalan-peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya modal membangun pariwisata untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tergantung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa hasil ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tugas besar kita dalam pengawasan untuk terus menjaga keseimbangan alam Karimun Jawa, melakukan pemulihan lingkungan yang telah rusak, rekonsiliasi permasalahan sosial, budaya, dan adat yang sempat tercapik-capik sebagai jaminan kita untuk memberikan warisan kehidupan yang baik bagi anak cucu kita. Dan hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Semoga dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi menjadi pelajaran yang berharga, lebih bijaksana dalam mensikapi
permasalahan yang ada demi Karimun Jawa yang berkelanjutan dan Jepara yang maju di mata dunia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bentuk apresiasi atas kebersamaan masyarakat, lembaga, ormas, media, pemerintahan pusat sampai daerah dalam mensikapi permasalahan ini untuk kebaikan masyarakat luas. Jepara 6 November 2023. Hormat kami DPW Kawali Jawa Tengah bersama masyarakat terdampak tambak ilegal Lingkar Juang Karimun Jawa. Salam hormat kami kepada komunitas Chef Karimun Jawa, kelompok seniman budaya Kabupaten Jepara, kelompok masyarakat Balawani, Forum Nelayan Jepara Utara, Grid Jaya Kabupaten Jepara, Lembaga Jepara Membangun, Pekat IB Kabupaten Jepara, GMBI, Yundu Aji, Ormas KPMP, beserta rekan-rekan Kawali dimanapun berada. Terima kasih, itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian statement yang kita sampaikan. Jadi bahwa proses advokasi dan pendampingan permasalahan Karimun Jawa ini memang sangat panjang dan membutuhkan kecermatan. Karena di situ ada peran ya yang kita lawan, bukan kita lawan. Di situ ada peran. Jadi misalnya dari kelompok petambak sendiri yang tentu mempunyai kepentingan, ya. Selain kelompok petambak ada masyarakat atau pekerja tambak yang di situ istilahnya ada yang pro tambak. Nah, pro tambak itu pasti ada kepentingan. Selain itu ada masyarakat. Masyarakat ini tentu ada yang pro, ada yang tidak. Ya. Birokrasi juga sama, ada yang pro, ada yang tidak. Aparat sama, ada yang pro, ada yang tidak. Ya. Dari birokrasi dari pusat sampai daerah tentu itu tadi dikategorikan ada yang pro, ada yang tidak. Inilah yang menjadi salah satu permasalahan itu sampai sekarang itu memang belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Tapi dengan adanya penertiban tanggal 2 sampai tanggal 4 kemarin, paling tidak itu ada harapan besar bagi kita semua, ya, terutama bagi masyarakat Karimun Jawa. Ada harapan besar bahwa upaya-upaya yang kita lakukan jangka panjang, ya, tidak memakan waktu yang sedikit, tidak mengeluarkan energi yang sedikit, itu sedikit demi sedikit bisa ada kepastian jangka panjang. Ini yang kita harapkan. Nah, dengan adanya forum seperti ini yang kita maksudkan. Kita ingin tadi yang pertama, ingin memberikan klarifikasi jika ada hal-hal dalam suatu proses itu ada isu-isu jangan sampai liar. Kita di sini ada perwakilan dari masyarakat, ya, kebetulan ada Bang Jack dan rekan-rekan dari Karimun Jawa, dari Lingkar serta dari lintas ormas di sini. Kami persilakan, ya, dengan forum baik ini. Mudah-mudahan tahapan-tahapan yang sudah kita lalui itu bisa secara gamblang bisa dipahami oleh publik. Jadi kalau saya list itu dari 2021 sampai 2023 ada 39 tahapan, ya. Ada 39 tahapan di list kita. Ya, ini semua dari dokumen saya bawa. Mungkin ada rekan-rekan media atau dari teman-teman LSM atau siapapun yang ingin menanyakan tahapan-tahapan atau penanganan, insya Allah kita akan memberikan penjelasan, ya, termasuk seperti ini. Jadi dokumen-dokumen memang kita siapkan, termasuk pengiriman semua, ya. Ini SP2HP dari Krimsus maupun dari Polres, semua kita bawa mapping kajian
mapping kajian ini, kajian hukumnya kita sudah buatkan sebelum melangkah, dan mapping Tambak Karimun Jawa itu seperti apa. Dan insya Allah ini satu-satunya dokumen di Jepara, mungkin juga sampai kementerian ya. Ini mapping yang kita buat, insya Allah tidak ada yang punya. Dan ini adalah pijakan bagi kita supaya kita melangkah itu tidak tidak ada dasarnya. Jadi semua yang kita lakukan ada dasarnya. Kalau kemarin-kemarin ada isu, ya itulah bagaimana kita punya strategi. Kita tidak tertarik menanggapi isu-isu yang liar atau isu-isu yang tidak substansi. Memang itu dinamika kita sikapi, bahwa ada isu-isu yang menghantam dari internet kita maupun dibenturkan dengan masyarakat atau lembaga lain. Dan itu alhamdulillah semua teman-teman yang tergabung dalam pergerakan ini tidak terpecah belah, solid, dan selalu satu tujuan, yaitu memperjuangkan kelanjutan Karimun Jawa untuk generasi